Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Tuhan, kita bisa mengurai di sini paling tidak ada dua hal yang akan dikatakan oleh Tuhan Yesus, yakni mengenai panggilan murid, yang kedua mengenai sikap kita terhadap harta milik. Yang pertama kita bisa melihat panggilan murid. Yang pertama, Tuhan Yesus kan sudah mempunyai yang namanya Rasul 12. Panggilannya khusus. Tuhan memilih secara langsung mereka dengan mengatakan, "Ikutlah aku," paling tidak. Atau "Kujadikan engkau menjadi penjala manusia." Begitu, langsung diangkat menjadi rasul. Sedangkan murid-murid yang lain itu panggilannya ada yang memang langsung mengikuti Tuhan atau mengikuti Tuhan dari jauh. Dan ini secara khusus, orang kaya ini mau mengikuti Tuhan secara khusus. Dan Tuhan ternyata pada saat tahu bahwa ada orang yang mengikuti dia, memberikan prasyarat-prasyarat tertentu. Dan prasyarat-prasyarat itu bukan hanya melulu 10 perintah Allah khas orang Yahudi, yang sebetulnya itu adalah tanda bahwa orang ini sudah menjadi warga surgawi sebetulnya. Karena dengan menuruti perintah-perintah jangan membunuh dan lain sebagainya itu, di sana diungkapkan oleh Tuhan Yesus bahwa engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dengan itu pun itu sudah cukup sebetulnya. Tetapi karena orang itu mau ikut Tuhan dan mau untuk berdekatan secara lebih intim lagi, maka Tuhan memberikan syarat lagi yang tidak ditulis dalam kitab Taurat. Dan itu adalah syarat dari Tuhan, yakni menjual harta milik.
Ini istilahnya syarat untuk mengikuti Tuhan. Kalau orang itu, istilahnya Tuhan sendiri sebetulnya tidak mau memanggil orang itu, tetapi karena orang itu mau ikut Tuhan, maka ada syarat-syarat tertentu. Gereja pun juga sekarang begitu. Kita bisa melihat orang yang mau mengikuti Tuhan secara khusus sebagai biarawan, sebagai biarawati, atau sebagai rohaniwan, di sana diungkapkan ada harus lebih dibanding dengan hanya mengikuti 10 perintah Allah. Dan orang yang mau ikut harus taat. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, Saudara terkasih dalam Tuhan, ini yang pertama. Yang kedua, sikap terhadap harta. Yang mau diungkapkan oleh Tuhan terhadap ini adalah harta itu bukan sebagai yang dituju, tetapi adalah sarana. Berarti kita bisa secara gamblang melihat bahwa menjadi pengikut Tuhan itu bukan untuk kaya, tetapi menjadi kaya bukan dosa, tetapi bukan menjadi kaya. Yang dicari adalah Tuhan, bukan cuan. Jadi itu jelas bahwa yang dicari adalah Tuhan, bukan cuan. Dan kekayaan, harta milik adalah sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk hidup di dunia ini. Untuk apa lagi? Untuk bisa bersolidaritas, membantu yang lain pula. Sarana apa lagi? Sarana untuk memperlihatkan siapa diri kita. Coba kita bisa melihat begini, Ibu Bapak. Menjadi orang yang sangat-sangat kaya, tetapi sangat-sangat pelit. Martabat di hadapan orang lain bagaimana? Apakah baik? Tidak. Tetapi dia orang yang sangat kaya, tapi hidupnya baik dengan yang lain-lain, dan dia tidak memandang strata kehidupan antara oh ini yang sangat kaya, ini yang sangat miskin. Dia tidak membuat jarak itu. Hidupnya baik. Jadi kita bisa melihat bahwa di situ kekayaan, harta milik bukan menjadi tujuan, tetapi menjadi sarana untuk kehidupan dan memperlihatkan siapa dia. Demikian juga misalnya, apakah begitu orang yang kaya ini itu menjadi terhormat? Belum tentu juga, karena ada juga orang miskin yang pelit. Ada juga. Artinya apa? Hanya hidupnya, hanya mengemis terus-menerus. Ini juga malah justru menjadi beban bagi masyarakat. Tetapi kalau orang itu, walaupun dia tidak punya apa-apa, tetapi sikap dia terhadap yang lain, dia tidak menjadi pengemis dan dia justru bisa memberi apa yang dia punya, yakni memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, memberikan cinta kepada yang lain. Justru itu adalah kekayaan yang dia punya. Bukan kekayaan harta milik, tetapi kekayaan hati yang dia punya, yang dia berikan kepada sesama. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, Saudara terkasih dalam Tuhan, dua hal ini yang menjadi perenungan kita hari ini, permenungan kita, yakni soal bagaimana kita itu mau menjadi murid. Apakah kita yang sudah menjadi murid ini tidak ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan? Dan saya percaya dan saya yakin bahwa sikap kita terhadap harta memang seperti yang sudah diungkapkan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa kalau kita mati, kita hanya bisa masuk dalam satu peti, dan dalam peti itu pun tidak ada sesuatu barang yang berharga. Karena paling akan dikubur atau dikremasi. Dan semua harta milik akan ditinggalkan. Dan juga kalau orang hanya mencari harta milik, kita tahu juga warisan justru menjadi sumber perpecahan dalam keluarga. Karena seringkali begitu. Keluarga menjadi pecah karena rebutan warisan. Dan justru itu menjadi potensi kita memecah belah keluarga juga. Seolah-olah uang harta milik tidak mengenal saudara. Uang harta milik juga tidak mengenal jenis kelamin.
Karena bisa juga laki-laki dan perempuan bisa pecah karena gara-gara itu. Nah, ibu bapak, saudara seterkasih, dengan demikian kita lebih diingatkan kalau kita mengikut Tuhan ada fokus yang mau kita cari, yakni Tuhan Yesus. Selamat merenungkan.